Perkenalkan, nama saya Stefani Hardiandra Indraswari, NIM 204500138, Hukum Agraria kelas D. Sekarang saya akan membaca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Bab pertama, Bab 1, Dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok. Pasal 1, Ayat 1, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ayat 2, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Ayat 3, hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Ayat 4, dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Ayat 5, dalam pengertian air, termasuk baik perairan, pedalaman, maupun laut wilayah Indonesia. Ayat 6, yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat 4 dan ayat 5 pasal ini. Pasal 2 ayat 1, atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagian dimaksud pada dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Ayat 2, hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Ayat 3, wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Ayat 4, hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah sementara dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pasal 3, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Pasal 4 ayat 1, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Ayat 2, hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Ayat 3, selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan pada hak-hak atas air dan ruang angkasa. Pasal 5, hak hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Pasal 6, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 7, untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilik dan penguasa tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 8, atas dasar hak menguasai dari negara sebagian dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa. Pasal 9 ayat 1, hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2. Ayat 2, tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Pasal 10 ayat 1, setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan
mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Ayat 2. Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Ayat 3. Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan. Pasal 11 ayat 1. Hubungan hukum antara orang termaksud badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat 3 dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Ayat 2. Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. Pasal 12 ayat 1. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya. Ayat 2. Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria. Pasal 13 ayat 1. Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa hingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Ayat 2. Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Ayat 3. Usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang. Ayat 4. Pemerintah berusaha untuk memajukan kepentingan dan jaminan sosial termasuk bidang perburuan dan usaha-usaha di lapangan agraria. Pasal 14 ayat 1. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan 2, pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat satu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan negara, untuk keperluan peribadatan dan keperluan sosial lainnya sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa, untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat sosial, kebudayaan dan lain kesejahteraan, untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, serta sejalan dengan itu, untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan. Ayat 2. Berdasarkan rencana umum yang disebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Ayat 3. Peraturan pemerintah daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan mengenai daerah tingkat 1 dari presiden, daerah tingkat 2 dari gubernur atau kepala daerah yang bersangkutan, dan daerah tingkat 3 dari bupati, wali kota, atau kepala daerah yang bersangkutan. Pasal 15. Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan hak itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Bab 2. Hak-hak atas tanah, air, dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah. Bagian 1. Ketentuan-ketentuan umum. Pasal 16. Ayat 1. Hak atas tanah sebagian dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagian disebutkan dalam pasal 53 ayat 2. Hak-hak air atas air dan ruang angkasa sebagian dimaksud pada pasal 4 ayat 3 ialah hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, dan hak guna ruang angkasa. Pasal 17 ayat 1. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7, maka untuk mencapai tujuan dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. Penetapan batas maksimum termasuk dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan dalam waktu yang lebih singkat. Ayat 3. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum tersebut dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan dalam peraturan pemerintah. Ayat 4. Tercapainya batas minimum termasuk dalam ayat 1 pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan yang dilaksanakan secara berangsur-angsur.
Pasal 18. Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang. Bagian 2. Pendaftaran tanah. Pasal 19 ayat 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2. Pendaftaran tersebut dalam pasal 1. Ayat 1 pasal ini meliputi pengukuran perpetaan dan pembukaan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ayat 3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. Ayat 4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 di atas dengan biaya ketentuan bahwa rakyat tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya tersebut. Bagian 3. Hak milik. Pasal 20 ayat 1. Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Ayat 2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 21 ayat 1. Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Ayat 2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Ayat 3. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan atau wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Ayat 4. Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini. Pasal 22 ayat 1. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2. Selain menurut cara sebagai yang dalam ayat 1, pasal ini hak milik terjadi karena penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah ketentuan undang-undang. Pasal 23 ayat 1. Hak milik demikian pula setiap peralihan bagusnya dan pembebanannya dengan hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Ayat 2. Pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Pasal 24. Penggunaan tanah milik oleh bukan milik pemilik yang dibatasi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 25. Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 26 ayat 1. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat atau perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan secara langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegara Indonesianya punya kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk dalam pasal 21 ayat 2 adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Pasal 27. Hak milik hapus bila pertama, tanahnya jatuh kepada negara karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena ditelantarkan, karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2 dan 2 tanahnya musnah. Bagian keempat, hak guna usaha. Pasal 28 ayat 1. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Ayat 2. Hak guna usaha
diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Ayat 3. Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 29 ayat 1. Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Ayat 2. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. Ayat 3. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Pasal 30 ayat 1 yang dapat menyahak guna usaha ialah warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ayat 2. Orang-orang atau badan hukum mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh guna usaha jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan dan dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum. Dengan ketentuan bahwa hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 31. Hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah. Pasal 32 ayat 1. Hak guna usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 2. Pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha kecuali dalam hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Pasal 33. Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 34. Hak guna usaha hapus karena jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan tandanya musnah ketentuan dalam pasal 30 ayat 2. Bagian 5. Hak guna bangunan. Pasal 35 ayat 1. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Ayat 2. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunan yang jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Ayat 3. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 36. Satu yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ayat 2. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan dan mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan. Jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapuskan hukum. Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 37. Hak guna bangunan terjadi mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan pemerintah, mengenai tanah milik karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu yang bermaksud menemukan hak tersebut. Pasal 38 ayat 1. Hak guna bangunan termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 2. Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut kecuali dalam haknya itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Pasal 39. Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 40. Hak guna bangunan hapus karena jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, ditandanya musnah ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Bagian 6. Hak pakai. Pasal 41 ayat 1. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh penjabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. Ayat 2. Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu dengan cuma-cuma dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Ayat 3. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Pasal 42. Yang dapat mempunyai hak pakai ialah warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Pasal 53. Ayat 1. Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dan izin pejabat yang berwenang. Ayat 2. Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Bagian 7. Hak sewa untuk bangunan. Pasal 44 ayat 1. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Ayat 2. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. Ayat 3. Perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Pasal 45. Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Bagian 8. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Pasal 46 ayat 1. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah, tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atau atas tanah itu. Bagian 9. Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan. Pasal 47 ayat 1. Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Ayat 2. Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 10. Hak guna ruang angkasa. Pasal 48 ayat 1. Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. Ayat 2. Hak guna ruang angkasa diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian 17. Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pasal 49 ayat 1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Ayat 2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan sosial lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Ayat 3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 12. Ketentuan-ketentuan lain. Pasal 10 ayat 1. Ketentuan-ketentuan lain lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang. Ayat 2. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 51. Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut dan pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan undang-undang. Bab 3. Ketentuan pidana. Pasal 52 ayat 1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 10.000. Ayat 2. Peraturan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49 ayat 3 dan 50 ayat 2 dengan dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 10.000. Ayat 3. Tindak pidana dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran. Bab 4. Ketentuan-ketentuan peralihan. Pasal 53 ayat 1. Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf H ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil,
Hak menopang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Ayat 2. Ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini. Pasal 54 berhubung dengan ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang di samping kewarganegaraan Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok telah menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok yang disahkan menurut peraturan perundang-undangan bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut pasal 21 ayat 1. Pasal 55 ayat 1. Hak asing yang menurut ketentuan konversi pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 dijadikan hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak tersebut dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Ayat 2. Hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka kemungkinan untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya berguna asing jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana. Pasal 56. Selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Pasal 57. Selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hipotek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan kredit verban tersebut dalam S 1908 sampai 542 sebagian telah diubah dengan S 1937 sampai 190. Pasal 58. Selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan jiwa dari ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu. Kedua, ketentuan-ketentuan konvensi. Pasal 1 ayat 1. Hak egedom atas tanah yang ada pada mulanya berlaku undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21. Ayat 2. Hak egedom kepunyaan pemerintah negara asing yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman kepala perwakilan dan gedung kedutaan sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1 yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut di atas. Ayat 3. Hak egedom kepunyaan orang asing. Seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai yang dalam pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 dengan jangka waktu 20 tahun. Ayat tepat jika hak egedom tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibebani dengan hak obstal atau hak erfak, maka hak obstal dan hak erfak itu sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak obstal atau hak erfak tersebut di atas stabil selama-lamanya 20 tahun. Ayat 5. Jika hak egedom tersebut dalam ayat 3 pasal ini dibebani dengan hak obstal atau hak erfak, maka hubungan antara yang mempunyai hak egedom tersebut dan pemegang hak obstal atau hak erfak selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. Ayat 6. Hak hipotek, servitut, kubrik dan hal lainnya membebani hak egedom yang tetap membebani hak milik dan hak guna bangunan tersebut dalam ayat 1 3 pasal ini, sedang hak tersebut menjadi suatu hak menurut undang-undang ini. Pasal 2 ayat 1. Hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mula berlakunya seperti undang-undang ini, yaitu hak agraris egedom milik yayasan Andarbeni, hak atas duru desa Pesini Grand Sultan Lender Beseret Alti Duret Erfak hak guna usaha sebagai
dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria sejak berlakunya undang-undang ini akan menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1 kecuali yang tidak mempunyai syarat sebagai dalam pasal 21. Ayat 2. Hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing dari badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh